Kalau diniatkan memang karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan terganggu dengan gangguan apapun. Disebutkan para sahabat, para tabi'in, Bapak Ibu sekalian, itu kalau mereka sholat, digambarkan ya, umumnya mereka hampir sama, kalian sudah paham. Maka mereka tegak seperti kokohnya pohon kurma. Bahkan seseorang di antara mereka disengat ya, oleh lebah di dahinya sampai berdarah tapi tidak bergerak. Ya. Ada di antara mereka sahabat Nabi lagi jaga malam hari. Nabi SAW dan para sahabat lagi istirahat, maka mereka ditugaskan jaga malam. Itu dipanah oleh musuh, kena sampai 3-4 anak panah. Ini kalau kita bayangkan jarum di kitanya sudah sakit gitu. Ini anak panah, dia nggak berhentiin sholatnya. Sampai betul-betul dia takut anak panah selanjutnya dilempar lalu dia mati, maka dia menyegerakan sholatnya. Dan dia mengatakan, dia bangunkan temannya, bangunlah sebab ada satu musuh yang akan menyerang kita. Waktu dilihat berdarah semua, temannya bilang, kenapa kok nggak bangunkan dari awal? Dia bilang, kalau saya bukan khawatir akan mati karena panah selanjutnya, maka saya akan terus melanjutkan menyelesaikan surah Al-Kahfi yang sedang saya baca. Jadi saking sholat itu betul-betul hubungan dia sama Allah dan dia yakin Allah sedang melihat dia sedang komunikasi sama Tuhan yang nggak terganggu dengan apapun. Ya, itu kalau niatnya ibadah, kan gitu. Kalau tidak, asal jadi saja gerakannya. Yang penting sudah sholat. Sudah sholat, Bapak sudah. Ya, mungkin cuma 1,5 menit tadi sudah selesai, kan? Cepat sekali karena tujuannya yang penting store tugas, yang itu. Jadi beda ya. Harus difahami Bapak Ibu sekalian, poin penting juga, ibadah itu kita yang perlu, Allah nggak perlu. Kalau kita pikir sholat itu Allah yang perlu, begitulah kita seperti store kewajiban saja. Tapi kalau kita tahu kita yang perlu, itu adalah komunikasi kita sama Allah, maka kita akan terus dengan tenang, dengan kita nikmati bacaannya, gerakannya, itu akan beda sekali. Nah seperti itu memahaminya. Begitu juga dengan puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, disitu kan disebutkan setelah sholat ada puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, karena memang ini kewajiban. Enggak. Karena memang ini adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, kalau mau sampai level lebih tinggi lagi, ya, kita beribadah bukan lagi tujuannya mengejar keutamaannya. Itu level paling tingginya. Tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Pernah dengar hadis Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah? Terus Aisyah katakan, ya Rasulullah, kenapa anda sholat begini? Padahal sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi bukan bilang, saya supaya dapat keutamaan sholat malam dong? Saya supaya masuk surga. Kenapa Nabi gak bilang itu? Karena bukan itu lagi level Nabi. Levelnya Nabi, saya ibadah ini karena saya sudah syukur kepada Allah. Allah kasih saya hidup, Allah kasih saya makanan, sudah syukur. Jadi semua ibadah itu kalau mau level tertingginya kita kerjakan bukan lagi cuma mengejar keutamaan, tapi karena itu betul-betul rasa syukur kita kepada Allah. Nah di situ puncaknya itu. Sehingga kita bersedekah, kita sholat, kita puasa maksimal. Kita betul-betul enjoy, menikmati itu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan nikmatnya dahaga di saat puasa, saya tidak berharap hidup sesaat pun. Mereka nikmati tuh hausnya puasa itu. Karena pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kalau ibadah seperti itu keadaannya. Sama dengan zakat. Kalau kita peduli sebagai itu adalah sebuah ibadah. Kita akan betul-betul detail menghitungnya, menentukan waktunya. Bahkan betul-betul ya tidak mau kurang. Kalau perlu kita lebih sehingga tidak salah dalam hitungan. Gitu kan. Begitu juga dengan haji. Bukan hanya sekedar mau dipanggil sebagai ibu haji atau pak haji. Ya, tapi betul-betul akan ya dikerjakan karena Allah. Bahkan para kaum salaf itu mereka pergi haji, pergi umrah, pulang, kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Jadi mereka berangkat kalau yang tahu yang orang kenal saja. Tapi kalau untuk di publik itu tidak, mereka diam saja. Gitu. Jadi antara mereka seperti kalau pernah dengar namanya Atha bin Abi Rabah, itu ulama besar tabi'in di Mekah. Beliau 70 kali haji. Allah kasih umur 100 tahun 70 kali haji. Berarti 70 tahun dia haji terus. Itu bukan dari dia ceritanya ya, bukan dia cerita. Orang-orang tahu karena hampir setiap tahun melihat dia baru disampaikan. Atha bin Abi Rabah gini. Jadi memang mereka kerjakan ibadah. Beda ya, kalau bapak ibu lagi ibadah ditanya orang, jawab. Kemana aja bu selama ini? Saya sempat ke rumah 2 kali gak datang. Oh ya saya lagi umroh. Gak apa-apa. Kan ditanya. Yang masalah tidak ditanya cerita. Kamu tahu gak kemarin saya umroh 2 kali loh. Saya sudah haji 7 kali loh. Yang nanya siapa?
Nggak ada yang nanya. Berarti hanya untuk pujian lisannya manusia sepanjang lidahnya saja. Itu pujian orang, kerupuk masih lebih enak. Ya. Karena kerupuk itu masih ada rasanya walaupun dia kecil untuk kebutuhan tubuh kita. Daripada ucapan orang kamu hebat ya, kamu dermawan, terus dapat apa? Badan gak tambah gemuk, gak tambah cantik, gak tambah kaya, gak ada. Tapi ada orang kejar itu, subhanallah. Puas dengan pujian orang. Apa yang mau didapat? Ya. Gak penting sekali itu. Itu contohnya ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan pada orang. Kalau ditanya, sampaikan. Saya sama bapak sini pada mau ke masjid. Ada tetangga tanya, mau kemana? Masa kita bilang kalau saya bilang riak nih? Kan enggak usah. Ditanya, iya mau ke masjid. Ayo pak, sholat di masjid juga? Enggak apa-apa. Tapi kalau iklanin ke orang, ayo sholat, ayo saya mau sholat nih misalnya. Contohnya itu kan mungkin bisa sangat terbuka pintu itu.